Kementerian Luar Negeri, kantor kedutaan besar yang bersangkutan, dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan pemindahan berjalan lancar dan memenuhi persyaratan hukum dan administratif. 2. Identifikasi kebutuhan. Pemerintah akan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk kantor kedutaan besar di ibu kota negara baru. Ini meliputi pemilihan lokasi yang sesuai, pembangunan gedung kantor, dan fasilitas pendukung lainnya. 3. Pemindahan fisik. Setelah infrastruktur dan fasilitas tersedia, proses pemindahan fisik akan dimulai. Ini melibatkan pengiriman peralatan, inventaris, dokumen, dan aset lainnya dari kantor kedutaan besar yang lama ke kantor baru di ibu kota negara baru. Pemindahan ini akan melibatkan logistik, keamanan, dan pengawasan yang cermat. 4. Penyesuaian administratif. Selama pemindahan, pemerintah akan melakukan penyesuaian administratif yang diperlukan. Ini termasuk pemindahan izin, dokumen resmi, dan pengaturan administrasi lainnya yang diperlukan untuk operasional kantor kedutaan besar di ibu kota negara baru. 5. Komunikasi dan pelayanan. Selama proses pemindahan, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, mitra internasional, dan warga negara asing yang terkait dengan kantor kedutaan besar. Pelayanan kepada masyarakat dan warga negara asing harus tetap berlanjut dengan baik. Penting untuk dicatat bahwa proses pemindahan kantor kedutaan besar akan melibatkan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan pelaksanaan yang hati-hati. Rincian lebih lanjut mengenai proses pemindahan kantor kedutaan besar akan diatur oleh pemerintah dan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku. Sumber 1. Detik News. Pemindahan ibu kota, bagaimana nasib kedutaan besar? 2. Detirto.id. Pemindahan ibu kota, bagaimana nasib kedutaan besar? 3. Kompas.com. Fakta terkini ibu kota baru di Kalimantan, salah satunya kepala daerah diangkat presiden. 4. CNBC Indonesia ibu kota pindah awal tahun 2024. Nasib kantor kedubes gimana? 5. Tribun News, berikut 4 tahapan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Pembangunan MRT Mass Rapid Transit dan LRT Light Rail Transit di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur merupakan bagian dari rencana pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Meskipun rincian pembangunan dan jadwalnya masih perlu ditentukan secara resmi oleh pemerintah, terdapat beberapa informasi terkait pembangunan transportasi di ibu kota negara baru. Berikut adalah beberapa poin yang dapat ditemukan. 1. Pembangunan transportasi. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk membangun sistem transportasi yang smart, ramah lingkungan, dan terintegrasi di ibu kota negara baru. Dana yang dialokasikan untuk tahun 2022 mencapai 582,6 miliar rupiah. 2. Jalur kereta api. Ibu kota negara baru di Kalimantan Timur direncanakan akan dilengkapi dengan jalur kereta api cerdas. Rincian lebih lanjut mengenai rute jalur kereta api tersebut masih belum diungkap secara resmi. 3. Rencana pembangunan. Pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur direncanakan dimulai pada semester 2 tahun 2022. Rencana pembangunan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Rencana pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045. Penting untuk dicatat bahwa informasi lebih lanjut mengenai pembangunan MRT dan LRT di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dapat diperoleh melalui sumber-sumber berita resmi, pemerintah, dan lembaga terkait. Perkembangan dan rincian lebih lanjut mengenai pembangunan transportasi tersebut akan diumumkan oleh pihak berwenang sesuai dengan proses pembangunan yang berlangsung. Sumber 1. Liputan6.com. Ini infrastruktur yang dibangun pertama di ibu kota negara baru. 2. Kata data pembangunan transportasi ibu kota baru habiskan ongkos Rp582 miliar. 3. CNBC Indonesia ibu kota baru mau dibangun jalur kereta, ini bocoran rutinnya. 4. Tempo pemerintah akan bangun MRT, LRT, BRT di ibu kota baru.
5. Detik Finance lengkap. Ini yang dibangun di Ibu Kota Baru dari tahun 2022 hingga tahun 2045. Untuk memperoleh informasi terbaru tentang pembangunan transportasi di Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, Anda dapat mengikuti sumber-sumber berita resmi, pemerintah, dan lembaga terkait. Berikut adalah beberapa cara untuk mendapatkan informasi terbaru. 1. Sumber berita resmi. Mengikuti berita dari sumber-sumber berita terpercaya dan resmi seperti situs web berita nasional, portal berita pemerintah, dan media massa terkemuka. Periksa bagian yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau infrastruktur transportasi. 2. Situs web pemerintah. Kunjungi situs web resmi pemerintah terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau kementerian lembaga terkait seperti Kementerian PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, atau Kementerian BUMN Badan Usaha Milik Negara. Situs web ini sering memberikan pembaruan terkait proyek-proyek pembangunan. 3. Media sosial. Ikuti akun media sosial resmi dari pemerintah, kementerian, atau lembaga terkait. Mereka sering membagikan informasi terbaru, pembaruan, dan pengumuman terkait pembangunan Ibu Kota Negara Baru dan infrastruktur transportasi. 4. Pertemuan publik dan forum diskusi. Perhatikan adanya pertemuan publik atau forum diskusi yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Acara seperti ini dapat memberikan pembaruan langsung dan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pihak terkait. 5. Kontak dengan pihak berwenang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memperoleh informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi pihak berwenang yang terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau infrastruktur transportasi. Misalnya, Kementerian PUPR atau Kementerian Perhubungan. Mereka dapat memberikan informasi terkini dan menjawab pertanyaan Anda. Pastikan untuk memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya dan resmi. Selalu periksa keaslian informasi dan pastikan bahwa sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan.